Pemirsa, Cica Kuswoyo bersama 11 temannya mendirikan usaha patungan di bidang rumah kecantikan. Diberi nama Bale-Bale Hair and Body Care. Bangunan tempat usahanya bernuansa arsitektur Jawa, berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Rumah kecantikan itu dilengkapi arena anak-anak dan sanggar lukis. Maksudnya saat ibu-ibunya mendapat perawatan kecantikan, anak-anak bisa mendapatkan tambahan keterampilan. Kebetulan mau di bidang apa juga ada masalah saya selalu curhat lah katanya. Pemirsa, banyak orang mengatakan Desi itu arogan dan antagonis. Bagaimana perasaannya sebagai seorang adik? Ya nggak enak lah kakak gue masih digitu-gituin. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak loh. Orangnya kasih banget. Enggak, bukan KKN loh. Cuman yang mungkin saya bisa kasih tahu sama keluarga dimanapun kita udah paling deket ya, bisa saling kenal, saling memahami. Tapi kalau dengan orang lain ya wajar aja kalau ada friksi atau ada konflik-konflik karena mereka tidak mengenal kita setiap hari gitu. Jadi ya buat saya sih sabarin aja. Pemirsa, Anda tentunya mengenal Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Letjen Polisi Rusdi Harjo. Kita akan menyimak sebagian dari kisah cintanya dengan Made Darsini. Ternyata di awal-awal perkawinannya, Rusdi Harjo sempat menjadi supir taksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pemirsa, saat ini kita mengenal Letnan Jenderal Polisi Rusdi Harjo sebagai orang nomor 1 di Korps Polisi. Khusus kepada Cek dan Decek, ayah dari 3 anak keturunan raja dari Keraton Solo ini menceritakan kisah cintanya dengan wanita pujaannya Made Darsini ketika sama-sama menjadi siswa di sekolah polisi. Pasangan Rusdi Harjo dengan Made Darsini hingga kini telah mengarungi samudera perkawinan selama 29 tahun. Dan inilah kenangan dari memori cinta mereka berdua. Pertama kali kita saling tertarik ya. Waktu itu kan mahasiswa maupun mahasiswi ada program bersama-sama, yaitu kita latihan drum band. Ya, waktu latihan drum band kebetulan barisannya kok deket ya. Bapak sama-sama pegang belira ya Pak ya? Belira. Ya, Bapak pegang belira, saya juga pegang belira. Siapa di antara mereka yang menyatakan cinta lebih dulu? Ya, saya nggak tahu, mestinya dia ini dong. Cewek itu cewek duluan tapi diem-diem gitu. Nggak ada ngomong, cuman ya gimana ya, kalau kuliah itu tahu-tahu kita kan kursinya itu bebas milih tempat ya. Tahu-tahu sebelah saya kok kosong gitu. Ada mapnya si dia warnanya biru. Jadi rupanya setiap mau kuliah dari siapin tempat gitu. Udah pesen kapling. Masa-masa pacaran selalu indah untuk dikenang. Tetapi itu bukan berarti kisah cinta Rusdi Harjo dan Made Darsini tidak ada kendala. Paling-paling memang dari aturan asrama aja yang kita takuti. Di sana ada aturan bahwa keluar tuh tidak boleh tiap hari, keluar malam, hanya 2 kali seminggu. Ya, malam minggu sama hari Rabu. Kemudian ada batasan waktu, tidak boleh melewati jam 9. Teorinya ya. Di prakteknya juga pada umumnya kita laksanakan demikian. Kita nih baik-baik lah. Pernah melanggar Ibu? Ya. Ya, paling kalau pelanggar nggak ketahuan lah gitulah. Biasanya malam minggu mereka diisi acara apa saja sih? Namanya zaman dulu ya. Kalau bisa naik mobil tuh kayaknya udah mewah sekali ya. Jadi si dia ini suka bawa mobil keluarga gitu ya, mobil orang tuanya. Kita bisa makan bakso udah senang bener. Makan bakso atau ke Jakarta Fair dulu. Ingat Jakarta Fair nggak? Iyalah. Di Jakarta Fair nonton ini Tong Setan, jadi biar bisa deket-deket gitu loh. Di tahun-tahun pertama perkawinannya, Rusdi dan Made juga mengalami masa-masa sulit. Kala itu Rusdi Harjo masih berpangkat letnan. Kita hanya mengandalkan hidup hanya dari gaji ya, yang sebenarnya secara teoritis tidak cukup. Terus terang aja ya, waktu kita mau ke rumah sakit mau melahirkan, memang pada saat kita periksa sama dokter ya, karena untuk safety-nya ya. Tapi saya sudah bilang nanti saya melahirkan sama bidan gitu, karena waktu itu dokter tuh luar biasa mahalnya ya. Kemudian waktu pagi-pagi saya masuk rumah sakit kok dokternya muncul, saya ketakutan. Gimana nih bayarnya, gimana nih, jadi pikiran bener-bener. Kita udah sakit harusnya merasa free, itu kok malah mikir uang ongkos melahirkan gimana ya. Saya nyambi jadi supir taksi. Kebetulan saya punya mobil kecil gitu, Mazda kotak itu.
Jadi saya naksi. Yang favorit saya di stasiun Gambir. Apalagi kalau penumpang yang dari Bandung, dari Parahyangan itu biasanya jam-jaman itu. Nah, itu enak. Lalu saya juga di Kemayoran, orang turun dari pesawat atau di Jakarta Fair gitu. Cuman kadang-kadang malu juga kalau ketemu family. Pas kita nawarkan bayaran pakai kunci dikeprek-keprek itu. Bayar. Yang turun family sendiri. Wah, kalau jawabnya itu susah gitu. Pemirsa, kini Rusdi Harjo adalah orang nomor 1 di Kepolisian Republik Indonesia. Sukses dalam karir, keluarga ini juga sukses dalam membina rumah tangga. Kita saling percaya. Dan memang kayaknya Bapak ini memang bisa dipercaya lah. Insya Allah mudah-mudahan amin sampai nanti. Saling percaya. Karena terus terang aja ya, hal ini sudah teruji dari awal. Ya justru dipercaya itu kita harus menjaga kepercayaan itu. Dan saya rasa kepuasan itu gak ada habisnya. Jadi tidak perlu diumbar lah. Kalau sudah ada yang di rumah, ngapain cari yang macam-macam gitu. Pemirsa, sejumlah kilasan informasi aktual dari dunia selebriti akan kita simak dalam galeri selebriti berikut ini. Pemirsa, Cica Kuswoyo bersama 11 temannya mendirikan usaha patungan di bidang rumah kecantikan. Diberi nama Bale Bale Hair and Body Care. Bangunan tempat usahanya bernuansa arsitektur Jawa, berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Rumah kecantikan itu dilengkapi arena anak-anak dan sanggar lukis. Maksudnya, saat ibu-ibunya mendapat perawatan kecantikan, anak-anak bisa mendapatkan tambahan keterampilan. Kebetulan awalnya emang doyan salon nih rame-rame. Terus kok nggak ada ya salon yang anak-anaknya tuh bisa ikut juga sama ibunya. Jadi kita nggak usah ninggalin mereka karena kan kalau ke salon kita pasti butuh waktu 2-3 jam karena mau luluran, mau krimbat, mau apa. Oh bikin aja deh yang kayak gitu. Jadi anak-anak juga punya satu activity di salon itu. Jadi kita bikin ada kelas gambar, ada kelas lukis, ada kelas tari buat mereka. Pemirsa, artis Ratna Listi ternyata paling senang jalan-jalan ke supermarket. Dalam seminggu, Ratna bisa 2-3 kali bertandang ke pasar swalayan untuk membeli kebutuhannya. Setiap awal bulan ia akan berbelanja kebutuhan bulanannya, namun untuk kebutuhan buah-buah segar Ratna biasanya membeli setiap 2 hari sekali. Menurut artis asal Madiun ini, ia merasa nyaman belanja di supermarket ketimbang di pasar tradisional. Pasar tradisional selain nggak bisa bangun pagi, aku gelap gitu. Jadi kalau mau nyari buah tempatnya di mana nggak tahu, ntar diberi nyasar, kecopetan pula. Udah deh mendingan yang aman aja di supermarket. Di saat Dewi Soekarno dihebohkan berkelahi dengan seorang jurnalis bernama Warsito, minggu lalu Guntur Soekarno justru tengah mengadakan upacara selamatan turun tanah untuk cucu pertamanya, Shandiria. Pada upacara turun tanah itu hadir Wakil Presiden Megawati, pengusaha Subronto Laras, serta mantan Menteri Keuangan Laksamana Soekardi. Pada acara khusus itu, Guntur yang akrab disapa Masto menunjukkan kebolehannya memetik gitar sambil mendendangkan sebuah lagu dalam bahasa Latin. Pemirsa, pernikahan kedua artis Chintami Atmanegara dengan seorang mantan anggota pasukan pengawal presiden itu rencananya berlangsung 5 Juni mendatang. Itulah sebabnya saat ini Chintami menjadi orang yang paling sibuk mempersiapkan perhelatannya. Apa saja yang dipersiapkannya? Langsung saja kita temui Chintami Atmanegara. Pemirsa, Chintami Atmanegara dan calon suaminya Bayu Maruto sama-sama bukan baru pertama kalinya akan menikah. Meskipun begitu, mereka tetap melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Persiapannya ya pesan tempat untuk akad nikah, kayaknya itu yang paling penting. Terus juga untuk resepsinya, terus juga kita persiapan undangan. Terus persiapan apalagi, cari-cari alamat teman-teman. Terus KUA udah beres, tinggal panggil penghulunya datang siap. Untuk perancangnya yang akad nikah itu kebetulan yang desain Boni Lewis, untuk resepsinya juga Boni Lewis.
Terus untuk interior di dalam gedungnya, pelaminan dan sebagainya juga Boni Louis. Bisa jadi perkawinan Cintami dengan Bayu Maruto akan lebih meriah dibandingkan perkawinan Cintami dengan Odi Agam dulu. Saya nggak mikir heboh apa enggaknya. Pastinya kita berdua dulu dengan perkawinan kita yang terdahulu juga pastinya memikirkan yang terbaik ya. Ya kita dua-dua dulunya emang serius sih ya. Maksudnya dia juga pasti sama istrinya ya bikin pesta pernikahan yang terbaik. Saya juga begitu. Tetapi kita di sini ingin membagi kebahagiaan aja sama teman-teman.